perbedaannya itu di sini bisa melihat, kita itu bisa tahu seberapa seberapa kasar atau seberapa halus gambar yang kita scan. Kemudian dengan menggunakan fitur tekstur ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi suatu benda, entah itu untuk deteksi wajah juga bisa, dan lain sebagainya. Di sini saya itu yang pertama ini hanya untuk mengetes saja, mengetes apa sih perbedaan dari GLCM, LBP serta HOG ini. Nah, di sini setelah itu saya juga mencoba untuk membuat sebuah fitur seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di sini saya membuat kode untuk mendeteksi jenis daun, dan di sini saya hanya menggunakan dua sampel saja, yaitu untuk deteksi daun pepaya dan juga deteksi daun intinya ada dua, dia itu ada di dataset. Nah, di dalam dataset ini ada untuk daun jambu dan daun pepaya. Nah, yang di sini yang pertama kita jelaskan, kita apa sih itu fitur tekstur. Fitur tekstur itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk melihat seberapa kasar sebuah video atau teksturnya itu seperti apa. Dan disitu biasanya ada sebuah kode atau sebuah nilai. Semakin besar nilainya berarti teksturnya itu semakin kasar, gitu. Semakin jelas lah. Nah, di sini yang dipakai itu ada GLCM, LBP dan HOG. Untuk GLCM sendiri adalah Gray Level Cooccurrence Matrix, yaitu mengukur seberapa sering kombinasi pasangan pixel dengan nilai-nilai tertentu yang muncul dalam gambar pada jarak tertentu. Sedangkan untuk LBP ini singkatan dari Local Binary Patterns, yang mengubah gambar ke dalam pola biner berdasarkan hubungan pixel dengan tetangganya. Jadi dia itu mengambil pixel-pixel tetangga yang terdekat. Terus selanjutnya ada HOG, Histogram Oriented Gradient, untuk mengukur dia ini metodenya mengukur orientasi gradasi intensitas di daerah-daerah kecil gambar. Nah, di sini yang pertama, untuk kode yang pertama, di sini ada importing drive untuk agar bisa menggunakan Google Drive dalam Google Colab ini. Kemudian di sini dilakukan penginstalan OpenCV, Scikit Image dan Matplotlib dan Numpy. Selanjutnya dilakukan mengimpor fungsi library, entah itu CV2, Numpy dan lain sebagainya. Kemudian fungsi ini untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini untuk mengekstraksi atau mengambil beberapa nilai. Ini kan ada nilainya nih, nanti itu diambil ini dari library berdasarkan image. Jadi image-nya itu ambil dari ini image tag. Sama GLCM juga sama, LBP, HOG. Kemudian di sini ada fitur ada fungsi untuk membaca dan mengambil gambar dari sumber yang sudah ditentukan. Sumbernya ini ada di Google Drive saya. Nah, jika gambarnya tidak ada, maka akan keluar error seperti ini, gambar tidak ditemukan di path image tag. Ini akan manggil ini.
Jadi eh, apa ini, alamat padnya ini akan kepanggil di sini bahwa itu tidak ada gambarnya gitu. Kemudian ada fungsi untuk show image ini sebelum diproses ya. Jadi dia ini hanya diproses sebagai gray nih. Ini kan diproses grayscale aja, jadi dia warnanya berubah jadi abu-abu. Kemudian ada ekstraksi fitur GLCM. Nah dia ini barulah memproses nih, dia ngambil data-data sesuai dengan gambar ini gitu. Jadi kontrasnya dari gambar ini berapa, dissimilarity-nya berapa, di sini ada. Kemudian ini menampilkan GLCM. Ini merupakan GLCM, ini hanya sebaris saja gitu. Kemudian LBP untuk histogramnya ini sama kayak di LCM tadi, cuma di sini tidak terlalu dijelaskan entah itu eksposurnya gimana, kontrasnya gimana, tidak terlalu detail seperti di LCM. Namun untuk LBP itu ketika ditampilkan dia kelihatan, before afternya itu kelihatan, dan ini bisa dirubah, bisa kalau dia semakin besar, jika dia semakin besar ini, nah maka dia semakin tajam gambarnya. Di sini kita taruh jadi 1 saja. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ekstraksi fitur HUG sama aja yang seperti LBP tadi, cuma dia nggak sedetail GLCM, nggak sedetail GLCM. Lanjut, ini juga menampilkan gambar HUG. Entah kenapa ini juga begini ya, saya cari-cari juga bingung. Nah kemudian yang sini kita masuk ke deteksi. Sebenarnya ini bisa untuk tekstur ini, sebenarnya fitur tekstur ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk deteksi wajah. Jadi biasanya kan deteksi wajah itu kan menggunakan melihat dari struktur wajah kan, ada kayak garis-garis. Nah ini dia itu melihat dari tekstur wajah. Ini di resize dulu, fungsi untuk melakukan resize atau pengukuran ulang agar tidak error karena perbedaan gambar saat diproses oleh LGCM, LBP maupun HUG. Jadi sebelum saya tambahkan ini, dia itu error karena sebelumnya itu cuma pakai LGCM dan LBP saja. Setelah ditambahkan HUG ternyata dia error, dia tidak mau karena ukuran setiap gambar itu beda, dan ukuran gambar dari HUG dengan yang lainnya ini berbeda. Makanya di sini dibuatlah fungsi untuk resize image atau ukurannya itu diukur ulang gitu. Kemudian fungsi mendapatkan deskripsi tekstur gambar berdasarkan nilai-nilai statistik dari GLCM, sama seperti yang tadi, sama seperti biasa. Ini juga sama, LBP juga sama, ngambil deskripsinya dari sana berdasarkan gambar dari pad yang diinput. Ini juga sama, HUG juga sama ya, ini sama. Kemudian ini kode ini untuk mengolah dan memproses gambar dari folder dengan mengatur ukuran dan menyusun label berdasarkan struktur directory. Jadi dia itu untuk mengolah gambar dari folder, dari di atas itu dari image set ya, dari foldernya. Kemudian dia itu juga membuat ini array kosong untuk menyimpan image beserta labelnya. Kemudian diproses di sini, resize dan lain sebagainya, maka dia akan dikembalikan lagi. Jika error akan muncul ini warning, gambar tidak terbaca dengan benar di pad yang kita inputkan. Kemudian pada kode ini mengekstrak berbagai jenis fitur dari gambar, menggabungkannya dan menyajikan hasilnya dalam format yang cocok untuk analisis lebih lanjut atau pelatihan model machine learning. Kemudian selanjutnya ada memproses gambar daun, mengekstrak fitur-fitur yang relevan dan menggunakan model machine learning untuk memprediksi
memprediksi jenis daun berdasarkan fitur tersebut. Jadi dia ini memproses daun, ekstraknya, kemudian dia itu memprediksi. Fungsi memprediksinya itu ada di sini. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan gambar dengan label prediksi di atasnya. Nah, di sini ditambahkan juga, karena sebelum di sini ditambahkan juga untuk agar outputnya itu tidak hanya mengeluarkan angka gitu. Jika kita tidak membuat fungsi ini atau tidak memanggil gambar, itu angka semua. Makanya ditambahkan ini untuk menambahkan visual. Kemudian kode ini untuk mendefinisikan pad atau tempat dataset disimpan. Jadi datasetnya itu ada di sini. Datasetnya yang mana? Yang ini. Ada dua kelas, ada daun jambu dan ada daun pepaya. Kemudian selanjutnya ada cek isi direktori utama. Ini untuk mengecek ada berapa sih kelas atau label pada direktori utama ini. Di sini ada dua dan terbaca di sini, ada daun jambu dan daun pepaya. Kemudian memuat gambar beserta dengan labelnya. Nah, ini memanggil kembali untuk memuat gambar beserta juga dengan labelnya. Nah, jadi nanti ketika mau ditampilkan tinggal nampilkan. Kemudian menampilkan jumlah gambar dan label yang terbaca. Ini print ini untuk menampilkan jumlah gambar yang terbaca dan juga labelnya. Jadi ada 8 gambar dan juga ada 8 label. Untuk kelasnya ada dua, yaitu ada daun jambu dan daun pepaya. Jadi perbedaannya itu ya untuk label dan kelas. Kemudian ada checking dataset dan tidak diperbolehkan hanya memiliki satu kelas untuk soft. Ini adalah baris kode yang menurut saya juga cukup penting, karena jika kita tidak menambahkan ini, kita cukup kesulitan ketika hanya punya cuma satu kelas, yaitu cuma daun jambu aja, dan tidak lebih dari itu. Ketika error, dia itu kan harusnya lebih dari satu biar ini berjalan dan dia memproses learningnya itu. Kalau kurang dari satu itu bakalan error, dan errornya itu cukup pusing. Jadi kalau nggak ditambahin ini, kita cukup bingung gimana menemukan errornya. Kemudian encoding atau mengubah nilai label yang awalnya berupa string. Di sini ada encoder untuk mengubah yang awalnya itu mungkin string berubah menjadi integer untuk di training lah, untuk dilatih dalam ini kode di bawah. Selanjutnya adalah menghasilkan data fitur X dan label Y untuk pelatihan model machine learning atau evaluasi. Ini untuk menghasilkan data X dan label Y. Nah, begini nih outputnya nanti. Kemudian ada fungsi untuk membagi data dua subset, yaitu ada yang train dan juga ada test gitu. Yang satu untuk pelatihan, yang satu untuk tes saja. Nah, fungsi ini untuk memungkinkan evaluasi kinerja model pada data yang tidak terlihat selama pelatihan. Kemudian melatih model random forest dengan data pelatihan sehingga model dapat digunakan untuk membuat prediksi data yang belum terlihat. Jadi outputnya akan seperti ini. Ini semakin banyak, semakin tinggi nilainya, maka pelatihannya akan semakin lama dan hasilnya juga akan semakin akurat gitu. Namun dengan konsekuensinya yaitu lama, nunggunya itu cukup lama. Kemudian mengidentifikasi apakah ada kelas yang mungkin memiliki jumlah sampel yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi terkadang setiap kelas itu ada beberapa sampel yang tidak sama, maksudnya jumlahnya itu tidak sama. Dan untuk mengatasi itu ini cukup penting biar tidak ada error. Jadi terkadang kalau semisal di kelas pertama itu sampelnya cuma 2 dan di kelas kedua itu sampelnya cuma 5, itu biasanya error.
ada kode ini SysFold, yaitu untuk menentukan jumlah lipatan dalam validasi silang berdasarkan ukuran kelas terkecil dalam dataset, dan memastikan bahwa jumlah lipatan dalam validasi silang tidak lebih besar dari jumlah sampel terkecil di kelas-kelas dataset, yang membantu mencegah masalah ketidakseimbangan kelas selama evaluasi model. Nah, ini sudah jelas ya penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya ada ini PET gambar baru untuk prediksi atau menentukan lokasi gambar yang akan diproses dan diprediksi oleh model. Jadi untuk PET ini, kalau yang di atas itu adalah dataset modelnya, dan ini adalah inputan kita untuk mengecek gambar ini termasuk apa, gambar ini termasuk ke kelas mana, gambar ini terdeteksi sebagai gambar apa. Karena di sini cuma dua, daun jambu dan daun pepaya. Nah, di sini saya coba satu sampel saja, yaitu gambar satu yang isinya ini kalau nggak salah itu gambar satu daun ini, daun pepaya kalau nggak salah. Nah ya benar, gambar satu itu daun pepaya. Kemudian ada fungsi untuk memprediksi jenis daun dari gambar baru menggunakan model yang telah dimaksud. Di sini dia memprediksi ya, sudah memprediksi. Fungsinya kan ada di atas, jadi di sini sudah prosesnya. Di atas itu masih fungsi dan di sini dipanggil untuk diproses. Nah ini dia hasilnya. Untuk gambar aslinya cuma di sini dibuat jadi grayscale. Ini gambar aslinya ya, benar gambar satu, kalau gambar satu itu pepaya. Kemudian yang ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar dengan label prediksi yang disertakan oleh model serta mencetak hasil prediksi. Ini hasilnya, dia terdeteksi labelnya itu sebagai daun pepaya dan kelasnya juga daun pepaya, jadi dia masuk ini. Dan bener kan, ini juga prediksinya itu benar bahwa ini itu daun pepaya. Kemudian ini untuk mencetak akurasinya itu ada di 50%, dan ini juga ada akurasi juga, tapi ini cross gitu, kayak semacam campuran gitu. Kenapa kok ini kecil? Karena untuk sampelnya sendiri agar di training itu hanya ada berapa? Hanya ada sedikit. Sedangkan kalau punya banyak, maka semakin banyak semakin bagus, karena trainingnya juga semakin banyak, dan sistem itu bisa mengenali gambar yang kita kirim, yang kita ketahui itu apa, itu lebih mudah karena sudah banyak sampelnya, lebih banyak sampel dan lebih banyak training. Jadi semakin banyak latihan semakin bagus juga hasilnya. Sama seperti manusia lah, semakin banyak latihan atau belajar maka semakin bagus juga hasilnya. Oh ya, ini uji coba. Di sini saya akan uji coba. Mungkin kita langsung run semua. Oke, di sini kita tunggu dulu. Ini agak berat ya, soalnya merekod layar sambil pakai webcam. Oke, tentang aman. Ini hasilnya sudah keluar. Ya, sebenarnya sudah keluar sih dari tadi. Cuma kita validasi lagi. Oke. Ekstraksi ini agak lama emang ya, soalnya dia kan ngambil dari library dan dites ke gambar yang kita inputkan.
kita ubah, kita coba kita ubah menjadi gambar gambar kedua. Ini apa, kalau nggak salah ini apa namanya, jambu. Oh ya Allah, salah JPEG nya. Ini lagi. Kemudian kita tampilkan gambar aslinya dulu. Nah ini ada daun, karena kita cuma ini ya, saya cuma ngambil daunnya